Oke, baik, kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan mereview untuk topik 5 dan 6 ya. Jadi topik 5 itu tentang transformasi, tentang digitalisasi pelayanan kesehatan. Tentang Sedangkan untuk topik 6 itu adalah tentang perspektif manajemen ya terhadap digitalisasi pelayanan kesehatan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang konsep teknologi, apalagi sekarang dalam undang-undang yang kesehatan yang baru, yang dulu adalah nomor 36 tahun 2009 dan sekarang direvisi menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2023, teknologi kesehatan ini menjadi sumber daya ya dalam kesehatan. Jadi kalau dikatakan sebagai sumber daya, maka itu adalah salah satu masukan agar terselenggaranya pelayanan kesehatan. Kalau dulu mungkin sumber dayanya cuma ya, cuma money, cuma sarpras. Kalau sekarang kita ditambahkan yang namanya teknologi dan yang namanya sistem informasi kesehatan. Tentunya dengan adanya kebijakan tersebut, maka teman-teman juga harus beradaptasi ya dengan penggunaan teknologi ataupun melakukan inovasi terhadap teknologi yang bisa diterapkan di Vaskes. Kalau kita bahas ya terkait transformasi, transformasi itu artinya perubahan. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi COVID kita masih dalam era revolusi ya, revolusi 4.0. Yang artinya di situ baru mulai mengembangkan teknologi. Tapi setelah ada pandemi COVID, maka perkembangan teknologi semakin masif, di mana sudah menjadi 5.0, yang artinya di sini sudah digunakan sehari-hari atau ada ketergantungan penggunaan teknologi dalam semua sektor dalam sektor pendidikan, kesehatan, ya, ekonomi, politik itu sudah pada menggunakan teknologi. Itu yang disebut dengan 5.0. Jadi kita sudah terikat dengan namanya penggunaan teknologi. Nah, kalau nanti kan teman-teman di metafor kesehatan ini kita bahas dulu ya secara konsep teknologinya. Nanti setelah minggu depannya lagi itu teman-teman membahas tentang apa itu teknologi augmented reality dan virtual reality. Jadi harusnya maka teman-teman di sini bisa berinovasi, bisa melakukan desain. Seperti apa sih rekomendasi untuk penggunaan teknologi ya, menggunakan teknologi augmented reality dan virtual reality karena kita pada mata kuliah metaverse. Nah, jadi itu gambarannya terkait yang namanya digitalisasi dan yang namanya transformasi kesehatan dalam perspektif manajemen. Karena sudah ada undang-undangnya, maka sudah penting teman-teman memahami teknologi apa saja yang bisa kita terapkan di fasilitas kesehatan. Ini kita pelajari dulu dari topik 5 ya. Jadi kalau di topik 5 ini tentang digitalisasi. Kalau dulu kita masih dalam era industri atau revolusi ya, 4.0. Nah, sekarang kita sudah pada tahun society 5.0. Artinya penggunaan virtualisasi, penggunaan teknologi informasi, jaringan komputer, big data, cloud computing, ya, virtualisasi itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kalau kita lihat dari roadmap-nya Kementerian Kesehatan ya, tahun 2024 itu sudah pada penggerakan penggunaan AI ya, penggerakan penggunaan VR untuk digitalisasi pelayanan kesehatan. Kalau telemedicine itu harusnya sudah digerakkan pada tahun lalu ya. Jadi telemedicine itu sebenarnya sudah tercapai tahun lalu. Kemudian di tahun 2024 nanti harus ada integrasi big data. Jadi ini menjadi fokus pemerintah yaitu adalah big data kesehatan. Big data kesehatan ini akan membantu pengambilan keputusan yang lebih stabil, yang lebih akurat karena mereka terhimpun dalam satu
kelompok ya, atau ada penghimpun big datanya lah yang mengumpulkan segala informasi. Nanti big datanya akan terintegrasi dengan unit-unit lain. Jadi tidak hanya rumah sakit, tidak hanya puskesmas, tapi bisa dari contohnya ya, dinas kependudukan, kemudian dinas pemberdayaan perempuan ya, kemudian bisa juga dari sipil ya, tentang KTP. Nanti KTP bisa langsung terintegrasi ya, ini dia apa namanya, sakitnya apa, rekam medisnya itu apa, kemudian data dari Dukcapil dia mengungkapkan bahwa tingginya perkawinan maka nanti resikonya apa, tingginya perkawinan muda resikonya apa. Nah, jadi seperti itu nanti saling terintegrasi. Nah, dalam melakukan integrasi big data, maka tentu perlu ada pembatasan kepada setiap instansi. Sejauh mana sih data tersebut bisa diakses? Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan ya, tantangan dalam digitalisasi, yaitu adalah tentang data, keamanan data dan privasi data. Sejauh mana data kesehatan setiap pasien itu bisa diakses. Dan nanti big data kalau untuk keadaan medis ya, jadi kalau untuk pengobatan itu juga akan mempermudah. Jadi nanti kalau misalnya di luar negeri itu sudah ada yang namanya sistem, kita tinggal input ya, gejalanya itu ini nih. Nanti akan langsung keluar diagnosiknya apa, langsung keluar pengobatannya. Nah, bagaimana cara membentuk sistem tersebut? Itu dikumpulkan menggunakan big data. Jadi itu bisa mempermudah dokter dalam pengambilan keputusan. Ini contoh-contohnya menurut Haryatmoko ya, ada beberapa penyebab kenapa sekarang kita sudah terjadi perubahan era teknologi ke 5.0. Yang mana yang pertama itu adanya komputasi awan atau kombinasi teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet, sehingga semakin luaslah jaringan ya, semakin luaslah akses dan optimalisasi unsur-unsur internet. Kemudian ada IoT, sehingga di sini objek bisa mentransfer data melalui jaringan tanpa interaksi antar manusia. Manusia ke komputer sebagai contoh, penggunaan monitor ya, implan jantung, transponder, biochip dan sensor mobil. Jadi bisa saling bertukar data. Kemudian AI, kecerdasan buatan ya, seperti drone ya, pembantu virtual, robot AI ya, pengambilan keputusan AI. Jadi banyak kan sistem-sistem medis sekarang untuk diagnosa penyakit atau tindakan perawat itu bisa pengambilan keputusannya menggunakan AI. Kemudian percetakan 3 dimensi dan big data. Big data. Jadi big data itu adalah kapasitas data, sumber, dan kegiatan ya. Jadi ada velocity, ada pencatatan data secara luas, baik dari satuan waktu tahun, bulan, minggu, jam, menit ya. Kemudian juga bervariasi, ya bisa menghimpun beragam data, dan ini juga menjadi suatu tantangan. Kalau di kita ya saat ini Indonesia, untuk sistem informasi manajemennya, itu masih mempunyai format yang berbeda-beda. Format pelaporan yang berbeda-beda. Jadi contohnya di puskesmas itu sistem informasi gizi dia punya format pelaporannya sendiri. Sistem informasi HIV, TBC ya dia punya format-format yang berbeda-beda. Bahkan satu instansi dengan instansi lain juga bisa berbeda. Nah, itulah yang perlu dilakukan standarisasi. Jadi kalau terstandarisasi, maka pengumpulan datanya juga akan semakin mudah dan akan semakin lebih akurat. Jadi perlu ada standarisasi dari pemerintah bagaimana untuk dilakukan pelaporan ya, pelaporan data pada sistem informasi di Fasiankes. Kemudian ada blockchain, yang mana di sini adalah protokol aman, di mana jaringan komputer secara kolektif sebagai teknologi yang menciptakan blok-blok yang saling terhubung. Apa saja sih dampaknya ya, dampak era disrupsi digital ini?
Jadi kalau kita ketahui tentu banyak ya dampaknya. Selain dampaknya itu akan memudahkan masyarakat, tetapi memang masih banyak sekali tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Namun kalau kita kaji berdasarkan data, sebanyak 85% masyarakat di Indonesia itu sudah menggunakan jaringan internet. Jadi itu menjadi suatu peluang untuk kita melakukan upaya ya, upaya pemberian promotif, pemberian preventif, pemberian kuratif, bahkan pemberian rehabilitatif melalui jaringan internet atau melalui digitalisasi. Ini contoh peluangnya ya. Sekarang banyak berkembang teknologi tiga dimensi, dua dimensi, ya bisa melakukan track record, kemudian kemudian kita bisa mengetahui status ya individu, ya jadi juga bisa real time ya ketika konsultasi dengan dokter, bisa melakukan order obat ya. Sekarang obat itu tidak harus kita datang ke apotek, tapi kita bisa di rumah saja tuh kita sudah bisa dapat obatnya. Kita tidak perlu lagi antri pasien, sekarang tinggal jam berapa kita perlu ke rumah sakit ya, kita tinggal ke rumah sakit pada jam tersebut. Jadi sudah semakin canggih termasuk tadi ya pengambilan keputusan. Kalau kita pakai sistem yang sudah dibuat oleh Kemenkes ya, telemedicine. Jadi Kemenkes itu sudah membuat dua aplikasi telemedicine. Yang pertama adalah Satu Sehat, yang kedua itu adalah Temenin. Kalau Temenin itu adalah telemedicine yang digunakan antar dokter dengan dokter atau perawat dengan perawat ya untuk melakukan pengambilan keputusan penanganan atau berkonsultasi. Jadi bisa saling berkonsultasi menggunakan aplikasi Temenin. Kemudian Kemenkes juga membuat yang namanya Sehatpedia atau Satu Sehat ya. Itu telemedicine yang digunakan oleh pasien untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi sudah semakin canggih dan sudah semakin berkembang. Bahkan sekarang rumah sakit itu sudah pada berkembang lagi, sudah menjadi smart hospital. Jadi kalau teman-teman dengar ya, sekarang arah perkembangan rumah sakit dibentuk sebagai rumah sakit yang smart. Rumah sakit yang smart hospital. Jadi semua punya sistem informasi, punya integrasi teknologi, ya, punya teknologi-teknologi yang canggih sehingga terbentuklah yang namanya smart hospital yang sedang dibangun oleh rumah sakit. Nah, karena tadi juga ya, berdasarkan undang-undang pun, teknologi ini menjadi suatu keharusan sumber daya di dalam pelayanan kesehatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan. Jadi teman-teman nanti bisa baca ya di modul-modul contoh teknologi-teknologi yang telah ada ya. Kemudian teman-teman bisa mempertimbangkan apa ya yang perlu dibentuk atau sebuah inovasi apa, sebuah ide apa, atau sebuah perbaikan apa dalam pembentukan teknologi yang sudah ada. Ini contohnya saja kalau yang sering kita dengar itu telemedicine. Telemedicine sepertinya bahkan sampai dengan tingkat klinik itu sudah ada telemedicine-nya. Telemedicine sederhana itu pakai WA ya. Nah, tapi di sini kalau kita kaji ya dari segi kebijakan, bahwa kebijakan telemedicine ini masih kebijakan yang sangat yang timpang atau belum menyeluruh atau masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Jadi peraturan telemedicine itu masih diberlakukan ketika pandemi COVID-19. Nah, kemudian setelah pandemi COVID-19 ini harusnya perlu ada pembatasan penggunaan telemedicine kah, kemudian seperti apa kriteria dokternya kah, atau seperti apa keamanan datanya, privasi datanya, itu juga perlu dilakukan dan dikaji pemerintah. Jadi tentu tantangan kita tadi ya tidak hanya keamanan data, privasi data, tapi juga termasuk kebijakan pemerintah dalam mengatur penggunaan teknologi. Jangan sampai ya teknologi yang kita bangun ya itu ataupun kecanggihan yang kita lakukan itu berhadapan dengan masalah-masalah etika atau masalah-masalah hukum akibat pencurian data atau kebocoran data. Nah, itu gambarannya ya yang kita bahas pada topik 5 yaitu adalah tentang digitalisasi. Ini kalau kita lihat teknologi apa saja yang bisa mendukung telemedicine. Yang pertama ada internet,
ada satelit, ya, ada telepon seluler, ada plug play device, ada teknologi media. Kemudian kalau perangkat lunaknya ada chatting dan conference, ada image processing, ada data compression, ya, yang mana di sini mempercantik lah. Jadi yang namanya kita chattingan ya tentu harus ada bagian chattingnya dan kalau bisa video call ya. Kemudian karena kita harus mengidentifikasi ya ada gejala-gejala fisik bisa ada image processingnya. Jadi kita bisa berkirim gambar, misalnya tangannya kita ruam atau mata kita bengkak ya. Kemudian ada data compression, karena biasanya kalau data rekam medis itu tinggi ya ukurannya, maka bisa dikompresi. Nah, itu yang namanya fitur-fitur pendukung telemedicine. Tapi tentu masih mempunyai beberapa tantangan seperti infrastruktur internet ya. Kalau di Jawa mungkin sudah baik secara jaringannya sudah menyeluruh, tetapi bagaimana yang di luar Pulau Jawa? Yang di Sumatera, yang di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku Papua. Walaupun semakin ke sini ya semakin baik ya untuk penyebaran jaringan internetnya. Maka di sini perlu ada perbaikan, tetap perbaikan infrastruktur dari pemerintah, termasuk perbaikan regulasi. Ya, sejauh ini regulasinya itu masih Permenkes nomor 20 tahun 2019. Jadi masih mengungkapkan syarat legal dokter melakukan praktik konsultasi daring itu juga masih abu-abu. Ya, apakah dokternya itu memang benar-benar dokter ketika kita chatting? Bagaimana cara kita menvalidasi itu adalah benar-benar dokter? Apakah dokter yang yang memberikan konsultasi kita punya izin praktik? Apakah perlu melakukan izin praktik? Ya, tentu ya harus ada surat izin praktiknya. Kemudian bagaimana STR-nya dokternya? Karena kan kita tidak bertemu dengan langsung, maka bagaimana menvalidasi si dokternya atau memberikan kepercayaan kepada pasien. Nah, itu perlu diatur lagi supaya aplikasi-aplikasi telemedicine atau pihak ya sekarang telemedicine itu tidak hanya dibuat oleh rumah sakit, tapi juga banyak dibuat oleh perusahaan. Maka itu perlu dilakukan peninjauan terkait aturan telemedicine untuk meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan digitalnya, terhadap layanan kesehatan, sehingga kita sudah tahu, oh ini layanannya teruji ya, kemudian dokternya memang ahli, dokternya memang kompeten. Nah, kemudian kita punya tantangan lagi nih, bisa tidak kalau si telemedicine ini kita linearisasi dengan BPJS? Ya, jadi kita bisa mengkaji bagaimana pembayaran BPJS apabila kita menggunakan layanan telemedicine. Jadi itu bisa menjadi suatu rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait telemedicine. Nah, itu sekilas ya tentang topik 5 ini.